Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayah dari kelas D 2019, NIM D1A019214, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Prodi S1 Peternakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi praktikum statistika tentang ukuran pemusatan. Di sini ada praktikum ketiga ukuran pemusatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai suatu hal pada sampel atau populasi, selain data disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Ukuran dari sekumpulan data itu adalah rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran tersebut dapat berupa data yang tidak berkelompok atau berkelompok. Data tidak berkelompok adalah kumpulan data yang tidak dibuat dalam tabel pada kelas-kelas tertentu. Sedang data berkelompok adalah kumpulan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang akan saya sedikit jelaskan yaitu mengenai menghitung ukuran pemusatan pada data tidak berkelompok. Pertama itu ada rata-rata. Didapatkan dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data atau sampel dengan rumus Y sama dengan sigma Y I per N. Contohnya, di sini ada data. Ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Maka rata-ratanya kita jumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi banyak data. Nah, di sini N-nya atau banyak datanya itu ada 5. Maka Y-nya sama dengan 150 ditambah 156 ditambah 165 ditambah 162 ditambah 168 dibagi 5. Jadi 160,2 cm. Kemudian modus menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terjadi, disingkat MO atau MO. Tidak semua kumpulan data mempunyai modus. Bila dalam kumpulan data pemunculnya sama semua, maka tidak ada modusnya. Jadi modus itu bisa dibilang nilai yang sering muncul, atau yang paling banyak muncul. Nah, di sini ada contohnya. Nilai yang paling sering banyak muncul itu adalah 10 karena 10 muncul 3 kali, sedangkan 11 hanya sekali, 12 kali, 14 kali, 16 kali, 15 kali. Nah, kemudian di sini juga ada mo-nya itu ada 2, ada 10 dan ada 14 karena jumlah munculnya itu sama. Ketiga, itu ada median. Median merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Untuk sampel berjumlah ganjil, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terletak di tengah. Untuk sampel berjumlah genap, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan rata-rata hitung 2 data tengah rumus. Jadi apabila si datanya ini itu ada berjumlah ganjil, maka bisa langsung dilihat, maksudnya hasilnya bakal langsung didapatkan di nilainya itu nilai tengahnya. Seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 data. Kemudian dibagi 2. 9 dibagi 2 itu 4,5. Nah, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tengah-tengahnya ke sini 4, ke sini 4 di sini. Berarti 167. Sedangkan apabila datanya itu berjumlah genap, maka si yang di tengah tadi itu kan otomatis misalkan ini ada 8 data. Nah, dibagi 2 jadi 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi otomatis si
mediannya itu ada di antara 165 dan 167. Maka 165 ditambah 167 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya itu adalah 166. Kemudian ada kuartil. Adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data disusun menurut urutan nilai. Rumusnya itu KI sama dengan I kali N tambah 1 per 4. Di sini ada kuartil I, kuartil I sama dengan 1, 2, dan 3. N itu banyaknya data. Nah, misalnya nih di sini ada data, ada 10 data, N-nya ada 10. Data tersebut harus diurutkan dulu untuk mencari KI seperti tadi median. Ini data harus diurutkan dulu dari terkecil ke terbesar supaya tahu mana nilai tengahnya. Nah, sama halnya dengan kuartil juga. Apabila datanya seperti ini tidak urut, maka harus diurutkan dulu angkanya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian di sini ada angka yang diurutkan, kemudian ada posisi urutan. Nah, biar lebih gampang untuk kita nanti mencari posisi KI-nya. Setelah itu, setelah data diurutkan, kemudian cari posisi menggunakan rumus. Posisi adalah letak atau tempat angka yang dimaksud setelah diurutkan dari kecil ke besar. Misalnya akan dicari kuartil 1. Kuartil 1 atau kuartil itu I sama dengan 1. Atau kuartil 2, I sama dengan 2. Kuartil 3, I sama dengan 3. Maka, rumusnya yang tadi, yang ini. KI sama dengan IN tambah 1, I kali N tambah 1 per 4. Jadi kita masukkan untuk kuartil 1. Cari posisi kuartil 1. Yaitu I-nya berapa? 1. N-nya 10. Ditambah 1 dibagi 4 menjadi 2,75. Nah, kita cari letaknya, letak K1 itu di mana? Di hasil dari hasil dari mencari KI yang tadi, yaitu 2,75. Nah, posisi K1 itu ada di 2 ini, di depan ini. Ini adalah posisi KI-nya, maka 2,75 terletak pada posisi antara 2 dan 3, yaitu 56 dan 57. Kemudian sama mencari KI 1, KI 2, KI 3 itu sama. Yang depan ini itu adalah untuk mencari posisinya. Kemudian, di sini ada penjelasannya. Jadi, untuk mencari KI ini sudah sudah diketahui posisinya, maka kita cari KI-nya. Nah, KI-nya itu di sini posisi tadi antara, yaitu yang KI 1 posisinya di 56 dan 57 sampai 57. Nah, jadi 56 itu didapatkan dari sini. Kemudian 56 adalah angka urutan kedua karena posisi kedua angka sudah jelas yaitu 56. Maka sisa dari posisi tersebut adalah 2,75. Nah, di sini 56 itu dari sini. Ditambah 0,75. Nah, 0,75 dari mana? Ya dari sini, dari 2,75. Karena 2-nya sudah dipakai untuk mencari posisi, maka tersisa 0,75. Di sini nih. 2,75 dikurangi 2 jadi 0,75. Mengapa harus dikurangi 2? Karena angka yang dimaksud 2,75 letaknya antara 2 sampai 7, yaitu antara 56 sampai 57. Angka yang didapat yaitu 0,75. Kemudian dikalikan dengan selisih pada posisi antara 2 sampai 3, yaitu kemudian setelah dimasukkan ini. Nah, ini itu dia dapat dari sini. Nah, jadi 57 kita balik. 57 dikurangi 56. Jadi 0,75. Maka 56 tambah 0,75
sama dengan 56,75. Kemudian, nah sama halnya untuk mencari kuartil 2 dan kuartil 3 juga sama seperti itu. Nah, jadi sama seperti tadi, dimasukkan nilainya, kemudian ada hasilnya. Ya. Sudah. Kemudian di sini ada desil. Adalah sekumpulan data yang sudah urut dibagi menjadi 10 bagian. Tadi itu dibagi menjadi 4. Kalau desil itu dibagi menjadi 10 bagian. DI dengan rumus DI sama dengan I kali N tambah 1 dibagi 10. Contohnya menggunakan data kuartil di atas, N-nya ada 10. Hitung desil keempat. Maka penyelesaian urutan data dari kecil ke besar. Kemudian cari posisinya kayak tadi. Posisi D4 itu adalah 4 dikali 10 tambah 1 per 10. Tadi per 4. Kalau kuartil itu per 4, kalau desil itu per 10. Maka didapatkan 4,40. Jadi di antara 4 dan 5 posisinya itu. Kemudian maka dimasukkan 60 di sini dari data sini ditambah 0,40 dari tadi ini nih. Dari sini kemudian dikalikan dengan ini. Posisinya 64 dikurangi 60. Jadi 60 tambah 1,6 jadi 61,6. Dan sekarang itu ada persentil adalah sekumpulan data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 100 bagian. Nah, desil 10 bagian, kalau persentil itu 100 bagian. Sama mekanismenya seperti mencari desil dan kuartil, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.